Genofobia. Genofobia adalah ketakutan berlebihan terhadap hubungan seksual atau bentuk keintiman fisik. Fobia ini bukan sekedar rasa malu atau canggung, tapi bisa menimbulkan reaksi panik, kecemasan ekstrim, hingga keinginan melarikan diri saat dihadapkan pada situasi intim. Biasanya disebabkan oleh trauma masa lalu, seperti pelecehan, kekerasan seksual, atau pendidikan yang terlalu ketat dan represif soal seksualitas. Genofobia dapat mempengaruhi hubungan romantis dan kehidupan pribadi seseorang secara serius. Penderita mungkin menghindari menjalin hubungan atau merasa bersalah secara emosional. Dalam beberapa kasus, genofobia dapat diatasi dengan terapi psikologis atau konseling trauma. Akrofobia. Akrofobia adalah ketakutan ekstrim terhadap ketinggian. Orang yang mengalaminya bisa merasa pusing, mual, hingga serangan panik saat berada di tempat tinggi seperti balkon, tebing, atau bahkan lantai atas gedung. Ketakutannya bukan karena takut jatuh saja, tapi bisa muncul hanya karena membayangkan diri di tempat tinggi. Ini berbeda dari rasa hati-hati biasa. Penderita akrofobia bisa langsung lemas, keringat dingin, bahkan terjebak tidak bisa bergerak. Banyak kasus akrofobia muncul sejak kecil atau karena pengalaman trauma. Terapi paparan bertahap dan teknik pernapasan sering digunakan untuk mengurangi intensitas ketakutannya. Klaustrofobia. Klaustrofobia adalah ketakutan terhadap ruangan tertutup atau sempit, seperti lift, kamar kecil, atau kereta bawah tanah. Saat berada di tempat itu, penderita bisa merasa sesak, pusing, gelisah, hingga ketakutan kehilangan kendali. Fobia ini sering berasal dari pengalaman terjebak di ruang sempit atau karena perasaan kehilangan kebebasan. Bahkan ruang tidak terlalu sempit pun bisa terasa mengancam jika tidak ada jalan keluar. Klaustrofobia bisa mengganggu aktivitas sehari-hari, misalnya saat harus naik pesawat atau MRI. Terapi kognitif dan relaksasi membantu mengatasi ketakutan ini secara bertahap. Tripofobia. Tripofobia adalah ketakutan atau rasa jijik yang intens terhadap pola lubang kecil yang berkerumun, seperti sarang lebah, pori-pori, atau pola pada bunga lotus. Meski belum diakui secara resmi sebagai fobia klinis, banyak orang melaporkan reaksi seperti mual, gatal, merinding, atau panik saat melihat pola semacam itu. Beberapa peneliti menduga reaksi ini adalah respon evolusioner terhadap benda yang menyerupai luka atau penyakit kulit. Meskipun terdengar sepele, tripofobia bisa mengganggu aktivitas dan menimbulkan stres serius. Tidak ada pengobatan khusus, tapi terapi visual dan teknik pengalihan bisa membantu. Nyctophobia. Nyctophobia adalah rasa takut berlebihan terhadap kegelapan. Bukan cuma takut karena gelap, tapi ada rasa cemas yang luar biasa ketika lampu padam atau berada di ruangan gelap total. Fobia ini sering dimulai sejak kecil, tapi bisa bertahan hingga dewasa. Bagi penderitanya, kegelapan memicu bayangan hal-hal buruk, makhluk menakutkan, atau rasa terisolasi. Reaksinya bisa berupa menangis, berteriak, atau menolak berada sendiri di ruang gelap. Nyctophobia bisa dipicu oleh trauma, cerita horor, atau imajinasi berlebihan. Terapi perilaku dan latihan relaksasi bisa membantu mengurangi ketakutannya secara perlahan. Aerofobia. Aerofobia adalah ketakutan ekstrim terhadap penerbangan. Penderitanya bisa merasakan kecemasan sejak jauh hari sebelum terbang, seperti mimpi buruk, gangguan tidur, hingga serangan panik saat di bandara. Ketakutan ini bisa disebabkan oleh trauma, pengalaman, turbulensi ekstrim, atau ketidakmampuan mengendalikan situasi saat di udara. Padahal secara statistik, pesawat adalah salah satu mode transportasi paling aman. Tapi bagi penderita aerofobia, fakta itu tidak membantu. Agorafobia. Agorafobia adalah ketakutan berlebihan terhadap tempat ramai, terbuka, atau situasi di mana seseorang merasa sulit melarikan diri atau mendapatkan bantuan. Misalnya di stasiun, mal, pasar, atau bahkan ruang terbuka. Penderitanya bisa merasa sangat cemas, pusing, dan ingin segera keluar dari situasi tersebut. Dalam kasus ekstrim, mereka bisa mengurung diri di rumah selama berbulan-bulan. Fobia ini sering dikaitkan dengan serangan panik dan trauma sosial. Penanganan biasanya melalui terapi kognitif, perilaku, dan latihan eksposur bertahap agar penderita bisa kembali merasa aman saat berada di luar rumah. Trypanofobia. Trypanofobia adalah ketakutan terhadap jarum suntik. Ketakutan ini bisa muncul sejak kecil, terutama setelah pengalaman vaksinasi atau prosedur medis yang menyakitkan. Bagi sebagian orang, hanya melihat jarum suntik saja sudah cukup untuk membuat pusing atau bahkan pingsan. Fobia ini cukup umum dan bisa menjadi penghalang serius untuk menjalani pengobatan atau vaksinasi penting. Reaksinya bisa berupa denyut jantung meningkat, berkeringat, hingga menangis. Terapi psikologis, teknik relaksasi, atau distraksi visual sering digunakan untuk mengatasi trypanofobia, terutama jika pengobatan tidak bisa dihindari. Emetofobia. Emetofobia adalah ketakutan terhadap muntah. Ini termasuk takut muntah sendiri, melihat orang lain muntah, atau bahkan hanya mendengar kata muntah. Fobia ini sangat mengganggu, karena penderitanya akan sangat berhati-hati dengan makanan, lingkungan, atau bahkan orang sakit. Beberapa bahkan menghindari tempat umum atau transportasi karena takut ada yang muntah. Thalassofobia.
Thalassofobia adalah ketakutan yang sangat kuat terhadap laut dalam, samudra, atau air luas yang gelap. Bagi penderitanya, membayangkan berada di tengah laut tanpa tahu apa yang ada di bawah bisa memicu panik. Gambar laut gelap, kapal tenggelam, atau bahkan film bertema laut bisa membuat cemas. Fobia ini berkaitan dengan ketidakpastian dan ketakutan terhadap hal-hal yang tidak terlihat di bawah permukaan. Meskipun belum tentu pernah ke laut, penderita tetap merasa terancam. Penanganan fobia ini bisa melalui visualisasi positif dan terapi bertahap menghadapi gambar atau lingkungan berair. Misofobia. Misofobia adalah ketakutan terhadap kuman, bakteri, dan kontaminasi. Penderitanya sangat obsesif terhadap kebersihan dan bisa mencuci tangan berulang kali, menghindari kontak fisik, atau membawa cairan antiseptik kemanapun. Fobia ini bisa disebabkan oleh pengalaman buruk dengan penyakit atau beberapa informasi kesehatan yang berlebihan. Dalam gangguan berat, bisa berkembang menjadi gangguan obsesif kompulsif atau OCD. Meskipun menjaga kebersihan penting, misofobia membuat seseorang kesulitan menjalani hidup normal karena merasa lingkungan selalu kotor. Amaksofobia. Amaksofobia adalah ketakutan untuk naik atau mengemudi kendaraan, baik mobil atau motor, ataupun transportasi lain. Ketakutan ini bisa muncul setelah kecelakaan lalu lintas atau melihat kejadian serupa. Penderita bisa merasa cemas saat berada dalam kendaraan, takut kehilangan kendali, atau membayangkan hal buruk terjadi di jalan. Reaksi tubuhnya bisa seperti gemetar, berkeringat, hingga menolak bepergian. Fobia ini sangat membatasi mobilitas dan kehidupan sosial. Terapi eksposur bertahap dan latihan relaksasi bisa membantu mengurangi ketakutan agar penderita bisa kembali bepergian dengan lebih nyaman. Aquafobia. Aquafobia adalah ketakutan terhadap air, baik laut, kolam renang, sungai, atau bahkan air dengan jumlah yang sangat besar. Bukan hanya takut tenggelam, tapi juga bisa merasa panik meski hanya berdiri di tepi kolam. Fobia ini biasanya muncul karena trauma tenggelam, pengalaman buruk di air, atau tidak bisa berenang. Berbeda dengan thalassofobia yang fokus dengan kedalaman dan luas, aquafobia lebih umum pada air secara keseluruhan. Dalam kasus berat, bahkan mandi pun bisa memicu kecemasan. Terapi air bertahap dan pengenalan lingkungan berair secara perlahan bisa membantu mengatasinya. Hematofobia. Hematofobia adalah ketakutan terhadap darah, baik melihat, menyentuh, atau bahkan hanya memikirkan darah. Penderitanya bisa merasa mual, pusing, hingga pingsan saat melihat luka terbuka atau darah segar. Fobia ini bisa mengganggu saat berada di rumah sakit, menolong orang, atau menjalani pemeriksaan medis. Seringkali berakar dari pengalaman traumatis seperti kecelakaan, operasi, atau kejadian berdarah lainnya. Berbeda dari rasa jijik biasa, hematofobia bisa menyebabkan serangan panik. Terapi visual, pelatihan pernapasan, dan desensitisasi bertahap sering digunakan untuk menanganinya. Arachnofobia. Arachnofobia adalah ketakutan ekstrim terhadap laba-laba. Ini adalah salah satu fobia paling umum di dunia. Bahkan, hanya gambar laba-laba bisa memicu reaksi ketakutan, seperti jantung berdebar, keringat dingin, atau bahkan teriakan spontan. Banyak orang yang tidak pernah digigit laba-laba tetap merasa ketakutan karena bentuk tubuhnya yang dianggap menyeramkan atau gerakan yang cepat. Fobia ini biasanya berkembang sejak kecil dan bisa dipengaruhi oleh beberapa budaya, film, atau pengalaman menakutkan. Dalam beberapa kasus, terapi pemaparan bertahap bisa membantu seseorang mengurangi ketakutannya terhadap laba-laba secara perlahan. Cyanofobia. Cyanofobia adalah fobia terhadap anjing. Tidak seperti orang yang hanya tidak suka anjing, penderita cyanofobia bisa merasa sangat takut bahkan saat melihat anjing dari kejauhan, mendengar gonggongannya, atau melihat fotonya saja. Fobia ini sering berakar dari pengalaman buruk di masa lalu, seperti digigit atau dikejar anjing, terutama saat masih kecil. Anjing yang bagi orang lain terlihat lucu, justru menjadi sumber kecemasan. Reaksinya bisa berupa gemetar, menangis, atau langsung menghindar. Cyanofobia bisa mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama di lingkungan yang banyak memelihara anjing. Opidiofobia. Opidiofobia adalah ketakutan berlebihan terhadap ular. Bagi penderitanya, melihat ular bahkan hanya lewat gambar atau video bisa langsung memicu reaksi panik seperti sesak nafas, mual, atau rasa ingin kabur. Fobia ini tergolong umum dan sering dikaitkan dengan naluri bertahan hidup karena banyak jenis ular yang berbisa. Namun pada penderita fobia, reaksi ini terjadi bahkan terhadap ular yang tidak berbahaya atau sudah mati. Penanganan umumnya melalui terapi desensitisasi, yaitu bertahap memperkenalkan objek yang ditakuti hingga rasa cemasnya menurun. Sedatefobia. Sedatefobia adalah ketakutan berlebihan terhadap kesunyian. Bagi penderitanya, suasana yang terlalu tenang justru menimbulkan rasa tidak nyaman, gelisah, dan bahkan panik. Biasanya mereka akan terus menyalakan TV, musik, atau suara latar hanya agar tidak merasa sendiri dalam keheningan. Fobia ini bisa dipicu oleh trauma masa lalu yang terjadi dalam situasi sunyi, atau karena overthinking yang muncul saat tidak ada suara. Sedatefobia bisa mengganggu kualitas istirahat dan konsentrasi. Penanganan umumnya berupa terapi kognitif dan latihan mindfulness agar seseorang bisa merasa aman dalam keheningan. Monofobia.
Monofobia adalah ketakutan berlebihan terhadap situasi sendirian, baik secara fisik maupun emosional. Penderitanya bisa panik jika ditinggal sebentar saja, bahkan dalam kondisi aman sekalipun. Perasaan ditinggalkan, tidak ada orang di sekitar, atau harus menghadapi masalah sendiri bisa memicu kecemasan tinggi. Monofobia sering muncul akibat pengalaman ditinggal atau ditelantarkan. Baik secara emosional maupun nyata, fobia ini bisa menghambat kemandirian dan membuat seseorang sangat bergantung pada orang lain. Terapi biasanya berfokus pada membangun kepercayaan diri dan rasa aman saat sendirian. Tanatofobia. Tanatofobia adalah ketakutan terhadap kematian atau hal-hal yang berhubungan dengan kematian. Bisa mencakup ketakutan mati sendiri, proses kematian, atau orang-orang yang meninggal. Fobia ini berbeda dari rasa takut biasa karena bisa muncul kapan saja tanpa alasan yang jelas dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Penderitanya bisa mengalami serangan panik saat mendengar berita duka, mengunjungi kuburan, atau memikirkan masa depan. Tanatofobia sering berakar dari trauma, kehilangan orang tercinta, atau krisis eksistensial. Terapi psikologis dan konseling spiritual bisa membantu mengatasi ketakutan ini secara perlahan.